Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pratiwi dari Politeknik Piksi Input Serang. Kali ini saya akan mengulang kembali materi dari Bapak Dr. Syahabuddin Said, MSI, terkait tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Berawal dari definisi strategi pembelajaran, yaitu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membentuk usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, pentingnya strategi pembelajaran ini yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, dan memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau SPI, di mana sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu atau SPE, di mana strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswanya yang ingin membantu mahasiswanya agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan menerima saja secara tertib dan teratur. Yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, di mana strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, di mana metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistematik pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang yang memiliki latar belakang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Selanjutnya ada strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB, di mana strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran ini dapat diterapkan oleh para dosen, maka dapat berjalan maksimal, sehingga pentingnya pihak lembaga pendidikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, sehingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik proses pembelajaran, di mana terdapat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menentang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakasa kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya ini ada beberapa pernyataan Bloom dan Cardwell mengenai dalam belajar mahasiswa harus mempunyai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Di mana
kognitif itu sendiri memiliki 6 tingkatan, ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Selanjutnya ada psikomotorik yang mempunyai 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketetapan, perangkaian, dan naturalisasi. Selanjutnya ada afektif yang memiliki 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang motivasi belajar. Nah, setelah kita membahas sebelumnya tentang strategi pembelajaran, di mana kita sebagai dosen harus memiliki strategi-strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga itu memiliki keterkaitannya dengan motivasi belajar dari mahasiswanya. Oke, diawali dari definisi. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting, karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang diinginkan dalam memperoleh prestasi yang bagus. Selanjutnya, motivasi belajar sendiri memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dinyatakan oleh Sardiman pada tahun 2010. Di antaranya, yang pertama, tekun menghadapi tugas, yang kedua, ulet menghadapi kesulitan, yang ketiga ada menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, yang keempat ada senang bekerja mandiri, yang kelima ada cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu benar. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari motivasi. Yang pertama ada sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentuan arah perbuatan, yakni arah tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada menyeleksi perbuatan. Yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Oke. Baik Bapak dan Ibu, berbicara terkait dengan motivasi belajar, di sini ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar dari mahasiswa. Yang pertama adalah pemberian angka. Di sini angka itu adalah berupa nilai, di mana guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya memberikan hadiah atau reward, di mana hadiah itu sendiri akan sangat menarik sehingga mahasiswa memotivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada kompetisi, baik dilakukan secara individu maupun kelompok, untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Yang keempat ada ego involvement, di mana menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Yang terakhir ada memberi pujian, di mana secara psikologi seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan, maka berdampak tidak baik, sehingga membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa teori motivasi. Yang pertama ada motivasi dan penguat, di mana Skinner dan ahli teori menyatakan bahwa tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi
yang mahasiswa lakukan, di mana diberi penguatan untuk belajar, nilai atau pujian akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga mahasiswa yang telah dihukum dalam belajarnya maka tidak lagi termotivasi belajar. Selanjutnya hadiah dan penguat. Di sini dinyatakan bahwa tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena sebagian penguat ditentukan oleh pribadinya dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyaknya faktor. Selanjutnya ada cognitive dissonance. Teori ini menyatakan bahwa yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberikan alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan mereka. Kemudian hal ini mengakibatkan mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Yang keempat, ada teori atribusi. Teori ini menyatakan bahwa mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Teori ini berfungsi sebagaimana mahasiswa atau mahasiswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada dosen atau guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi mahasiswa. Dan yang terakhir ada self-worth atau menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seseorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas. Persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Yang terakhir, kegagalan menciptakan perasaan dirinya yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Baik Bapak dan Ibu, selain kita harus dapat menumbuhkan motivasi belajar di dalam diri mahasiswa, kita pun sebagai dosen harus bisa mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Seperti kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Terus selanjutnya ada bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Yang ketiga ada dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar sehingga pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagoginya yang menjadi satu konsep tentang bagaimana topik, masalah, atau isu-isu tertentu disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Keempat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, yaitu materi dan pedagogik dengan cara analogi, ilustrasi. Contohnya, penjelasan demonstrasi strategi dan memprediksi kemampuan serta kesulitan untuk yang memungkinkan dialami oleh mahasiswanya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ada bagaimana membangun lingkungan belajar positif agar positif belajarnya meningkat. Pertama ada mengatur iklim belajar, buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Yang kedua mempersiapkan lingkungan fisik yaitu berupa sarana dan prasarana. Yang ketiga ada lingkungan sosial sekitar tempat tinggal. Kemudian mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Yang kelima mengembangkan strategi belajar yang menarik. Yang keenam menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Selanjutnya, bagaimana sukses dalam belajar? Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tersebut dapat tercapai, yaitu learning to know, mengetahui, learning to be,
menjadi diri sendiri, learning to do, melakukan, dan learning to live together, yaitu kooperatif atau hidup bersama. Selanjutnya, kiat-kiat dari sukses itu sendiri, yang pertama harus memiliki tujuan atau cita-cita. Kemudian diiringi dengan sikap disiplin, konsistensi, menggali pengetahuan, kemudian keyakinan, tindakan, dan secara fisik kita pun harus sehat jasmani dan rohani. Bapak dan Ibu, mungkin itulah paparan yang dapat saya jelaskan terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Kita sebagai dosen, semoga dapat selalu bersabar dalam memberikan sharing ilmu kepada mahasiswa kita. Baik, kita tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan, dan evaluasinya adalah sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Bapak dan Ibu, mungkin itu paparan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.